40092/3P. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang split plot dalam menggunakan RStudio. Jadi saya akan menjelaskan sedikit dengan split plot. Split plot atau rancangan petak terbagi adalah rancangan percobaan yang menggunakan dua faktor yang menitik beratkan pada penyelidikan terhadap pengaruh utama salah satu faktor dan interaksi dari kedua faktor yang dianggap lebih penting untuk diteliti daripada pengaruh dari faktor yang lain. Oleh karena itu, dalam RPT terdapat petak-petak yang terbagi menjadi petak utama, main plot, dan anak petak, subplot. Faktor yang dianggap lebih penting dia diterapkan pada anak petak, dan faktor yang lain diterapkan pada petak utama. Untuk mengetahui faktor mana yang dianggap lebih penting, tergantung pada siapa yang melakukan penelitian dan apa tujuan dari penelitian tersebut. Selanjutnya, untuk penelitian kali ini, untuk praktikum kali ini, saya menggunakan skripsi yang berjudul Pengaruh Kecepatan Putar dan Jarak Roll terhadap presentasi pecah biji kemiri pada mesin pemecah cangkang kemiri tipe double roll, yang dimana harus membuat notepad-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat notepad-nya. Yang pertama itu kita harus menentukan faktor A dan faktor B yang terlebih dahulu. Nah, untuk faktor A-nya di sini itu ada perlakuan dan faktor B-nya itu jarak. Untuk petak utamanya di sini perlakuan, yang dimana di perlakuan ini ada 3 taraf, yaitu A1, A2, dan A3. Dan untuk anak petaknya itu jarak, yang dimana jarak juga ada 3 taraf, yaitu B1, B2, B3 yang ini. Nah, sini ada plot. Plot itu merupakan jumlah petakan yang penyusunannya diacak secara bebas. Yang dimana plot ini cara bentukannya itu dengan faktor A dikali ulangan. Itu yang dimana faktor A itu adalah perlakuan, ini ada 3, dan ulangannya juga di sini ada 3. Jadi 3 kali 3 adalah 9. Dan ini ditaruhnya secara acak. Nah, untuk untuk menentukan ininya, caranya itu kayak dari A1 ke B1, A1 B2, A1 B3. Nah, selanjutnya A2 B1, A2 B2, A2 B3. Dan seterusnya. Terus seperti dari kayak ulangan 1 ini dari atas ke bawah, terus dari ulangan 2 dari atas ke bawah. Nah, dari sini dari ulangan 1,88 sampai 2,35. Nah, sini dari 1,88 sampai 2,35 sini. Dan ini selanjutnya. Untuk selanjutnya kita ke RStudio. Langkah pertamanya itu kita ke environment, itu import database, transform read. Itu kita ke browser, cari data notepad yang udah kita bikin. Di sini data. Habis itu kita tunggu. Dan dari delimiternya kita ubah menjadi tab. Selanjutnya file atau URL-nya ini kita copy, import. Nah, kalau sudah, kita ketik sintaksnya. Yang pertama itu ada split plot, header table. Dan ini link yang tadi sudah kita copy. Terus header sama dengan true. Kita run. Di situ kita ketik sintaks split plot lagi untuk memunculkan data split plot yang pertama. Oke, sudah keluar. Habis itu kita install package lmtest. Kita install, kita tunggu sampai terinstall. Kenapa kita harus menginstal? Kenapa kita harus menginstal lmtest? Karena untuk menambahkan paket dalam pengaplikasian split plot pada RStudio. Nah, sudah. Di situ kita ketik sintaks library lmtest. Run. Oke, habis itu kita ketik mod split.
LM, Elmer, hasil Marsha, perlakuan jarak, satu plot data split plot. Nah, di sini hasil Marsha ini respon, perlakuan ini jarak, perlakuan ini faktor A, jarak ini faktor B. Kita run, habis itu kita ketik singular mode split, kita run lagi. Nah, di sini untuk hasilnya itu false, yang dimana berarti menunjukkan data tersebut majemuk. Dan seterusnya kita ketik sintaks ANOVA mode split. Nah, di sini untuk hasilnya, sini ada perlakuan yang dimana PRF ini 0,4132 yang di perlakuan ini terdapat hasil PR 0,4132 yang dimana nilai ini lebih besar daripada alfa 0,05 yang artinya tidak memberikan pengaruh nyata terhadap persentase inti utuh. Selanjutnya ada jarak, yang dimana mendapatkan hasil 0,1836 dan di situ juga dimana hasil ini lebih besar daripada alfa 0,05 yang artinya nilai ini tidak memiliki, yang dimana artinya itu tidak memberikan pengaruh nyata terhadap presentasi inti utuh. Selanjutnya ada interaksi perlakuan kali jarak yang mendapatkan hasil PR itu 0,3362 yang dimana hasilnya lebih besar daripada alfa 0,05 yang berarti tidak ada interaksi signifikan antara kecepatan mesin dan jarak. Dengan kata lain, perubahan kecepatan tidak tergantung pada jarak dan perubahan jarak juga tidak dipengaruhi oleh kecepatan. Selanjutnya ada perbandingan rumus. Sini ada mode split Lemmer, hasil Marsha perlakuan jarak, satu plot data split plot, kitaran, dan ANOVA mode split kitaran. Untuk hasilnya yang ini sama dengan hasil yang sebelumnya yang atasnya. Oke. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis menggunakan model split plot di RStudio dapat dilihat bahwa ketiga komponen utama yaitu faktor perlakuan, kecepatan, faktor jarak, dan interaksi antar keduanya semuanya memiliki nilai P lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan kecepatan yang digunakan pada perlakuan utama tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap presentasi inti utuh. Begitu juga dengan faktor jarak pada anak peta. Perubahan jarak tidak menyebabkan perbedaan yang nyata pada hasil pengamatan. Selain itu, interaksi antara kecepatan dan jarak juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Sehingga secara keseluruhan hasil ini menunjukkan bahwa sehingga perubahan pada salah satu faktor tidak bergantung pada faktor lainnya. Secara keseluruhan hasil ini menunjukkan bahwa variasi kecepatan maupun jarak yang diterapkan dalam penelitian tidak memberikan perubahan yang bermakna terhadap persentase utuh